Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para salikin, para guru, para bunyai, sahabat-sahabat saya semuanya, kaum profesional, semoga kita senantiasa mendapatkan ridho, maunah, dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memulai Haji Kolbu kita pada siang hari ini, mari kita bersyukur pada Allah, seraya selalu memanjatkan puji-puji yang tiada henti, dan yang kedua sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Para salikin rahimakumullah, mari kita kirim suratul Fatihah kepada para guru-guru kita, para muassis, dan juga para sahabat, serta khususnya kepada Imam Ghazali, mu'alif hadzal kitab Qimya'us Sa'adah, ala diniyah wa kulinat solihah wa ilal mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa aswaji wa dzurriyyah ahlil baiti mutahharin. Syekh Bakar Siddiq, Bahuddin Naqsyabandi, Sulaiman Zuhni, Warsofan Basta, wa khususan Yai Hashim Asy'ari, Wahab Asbullah, Yai Bisri Samsuri, wa khususan khassah saya Imam Ghazali Ghafarudum. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para salikin rahimakumullah, satu kalimat terakhir pengajian kita Qimya'us Sa'adah minggu yang lalu adalah wa aslu ma'dinihi minal hadratil ilahiyah min dalikal makani ja'a wa ila dalikal makani ya'ud wa huwa jauharul azizun min jisil malaikah. Para salikin, intinya makna asli terhadap kita untuk menghadap hadratil ilahiyah manakala kita itu mengetahui ta'rifahu. Jadi takrif makna makrifat kita sendiri, tentu kita bisa makrifat kepada Allah. Dan makrifat pada Allah itu adalah li'annahu jauharun azizun. Jadi orang yang bisa makrifat, bisa berhadapan hadir di hadapan Allah ilahiyah, itulah namanya jauharun, permata yang sesungguhnya, azizun yang maha mulia, dan dia tiada taranya. Jadi para salikin rahimakumullah, kesenangan orang Qimya'us Sa'adah itu bukan terletak pada seberapa emas yang kita miliki, berapa sebesar diamond yang kita punya, dan seberapa banyak intan dan bentuk-bentuk permata yang lainnya yang kita punya. Apalagi kalau kita merasa bangga kita pakai di dalam satu pesta, ada pernikahan. Bukan itu. Jadi kenikmatan sesungguhnya kalau kita bisa hadratil ilahiyah, kita bisa hadir di hadapan Allah manakala kita bisa ma'rifatullah. Dan syarat ma'rifatullah adalah ma'rifatun nafsi, kita mengetahui diri kita. Nah, karena itu para salikin rahimakumullah,
Semua amalan menuju kimya usaadah itu adalah amalan kolbu, bukan sekedar amalan fisik. Seperti halnya kalau kita sholat, ya fisik amalan. Mulai takbiratul ikram sampai salam itu banyak amalan fisik. Ya, kita dalam ibadah haji dan umroh semua amalan fisik. Tapi behind value-nya amalan fisik itu apa? Amalan fisik secara sesungguhnya adalah amalan hati yang kita bisa memaknai terhadap kimya usaadah, yaitu terhadap makna yang sesungguhnya, yang hakiki, yang disebutkan tadi wa aslu ma'dinihi. Jadi asalnya yang hakiki, yang substansi terhadap kimya usaadah apabila kita itu adalah kharadatil ilahiyah dan syaratnya adalah musyahadah. Nah, dengan demikian para salikin, karena untuk menuju kita bahagia sejati itu adalah amalan kolbun. Jadi pertanyaannya pada hari ini adalah apa sih kolbun itu? Di dalam bab yang disampaikan oleh Imam Ghazali, wa qala al-mu'allif Imam Ghazali fi hadzal kitab kimya usaadah wa nafanallahu bihima bi ulumiha fit darain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa faslun fi haqiqatil qalbi. Jadi fasal yang menerangkan terhadap hakikatnya kolbu. Amma su'aluka ma haqiqatul qalbi falam yaji fi syana'atil aktsara min qaulihi ta'ala wa yus'alunaka 'anir ruh wa qul ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi ila qalillah li anna ruha juz'un min jumlatil qadrati ilahiyah wa huwa min alamil amr qala Allahu ta'ala ala lahul khalqu wal amru. Para salikin rahimakumullah, amma su'aluka, ketika ditanya atau kita semua bertanya terhadap hakikat yang kita ingin menuju bahagia yang sejati, ma hakikatul qalbi, apa yang dinamakan dengan hakikat hati itu. Ya, secara perumpamaan orang atau biasa saya sebutkan kolbin itu kalmir'ah, seperti halnya cermin yang dia tidak dibersihkan, dia akan mempengaruhi cerminan suasana hati seseorang. Ya, juga disebutkan al-mir'ah kal hadad. Mir'ah itu al-qalbu itu kal hadad. Jadi kalau dia tidak dibersihkan, digosok setiap saat, dia akan karatan. Hati manusia juga seperti itu. Ya, tetapi pengertian dalam arti khusus. Jadi ketika ditanya amma su'aluka ma haqiqatul qalbi, maka ketika manusia dan kita semua itu bertanya tentang apa hakikatul qalbi, maka di dalam kitab ini disebutkan falam yahji fi syari'atil aktsar min qouli ta'ala, enggak ada jawaban lain kalau bicara tentang qalbun, tentang hati, tentang substansi rohani, spiritual, ya itu hanya ada satu jawaban, yaitu sebagaimana di surat Al-Isra ayat 85. Wa yus'alunaka 'anir ruh, ketika Rasul ditanya tentang apa itu ruh, apa itu nyawa, apa itu spiritual, apa itu hakikat tentang esensi kemanusiaan yang spiritualitas itu, yang spirituality, maka jawabannya ini. Maka Rasul setelah mendapatkan wahyu itu, kul, Rasul menjawab ar-ruhu min amri rabbi. Jadi ruh
itu yang menyetir kolbun. Jadi karena itu mengapa di dalam tarekat ya, yang kita pelajari bersama itu ada latifatul kolbi satu sisi, juga ada latifatul ruh. Lah, ruh inilah nyawa manusia dan dia itu adalah esensi yang bisa menggerakkan. Jadi kalau manusia tidak ada nyawa, ya dia bukan manusia lagi, namanya mayit. Ini Allahurraham ya Mukhid Muzadi itu membedakan. Ada nyawanya tetapi tidak bisa bergerak, itu namanya demit. Ya, tapi ada orangnya, tapi nggak ada nyawanya, itu namanya mayit. Jadi dengan demikian, kalau manusia itu tidak memiliki ruh, dan ruh hubungannya dengan kolbin, maka dia adalah sesungguhnya mati hatinya. Jadi mengapa hati itu penting untuk kita bersihkan, karena hubungannya dengan ruh. Dan ruh itu adalah min amri Robbi, dan itu adalah urusanku, urusan Tuhanku. Ya, jadi manusia tidak bisa menerangkan ruh. Manusia tidak bisa menerangkan tentang nyawa. Itu urusan Allah, dan itu urusannya dengan Allah. Dan ruh menjelma kepada mengirim pesannya itu kepada hati manusia. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Karena itu manusia tidak boleh sombong, karena urusan ruh, urusan nyawa, urusan menggerakkan hati, membuka iman, membuka fatahat, membuka hidayah, itu urusan Allah. Ya, tugas kita hanya da'iyan. Kita itu menyampaikan. Karena kalau hatinya tidak terbuka, walaupun tiap hari mendengarkan ceramah juga akan bergerak. Ya, sudah niat A, B, C, D, niat kemana, mau suluk, mau ikut thariqah. Tapi kalau hatinya tidak bergerak dan digerakkan Allah, belum ada hidayah, belum fatahat, dia juga sulit. Tetapi kita semua tidak boleh putus asa, tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Itu tugas kita di situ. Ya, sekali lagi, wa yus'aluna 'anir ruh qulir ruh min amri Rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Jadi manusia itu sungguh sangat sedikit ilmunya. Walaupun bergelar banyak, sesungguhnya sangat sedikit. Dia tidak bisa menyentuh hati manusia. Dia tidak bisa menyentuh ruh manusia. Ya. Kenapa? Li'anna ruha juz'un min jumlatil qadratil ilahiyah wa huwa min alamil amri. Li'anna ruh, karena sesungguhnya ruh, sesungguhnya adalah substansi nyawa dan spiritual manusia itu adalah juz'un min jumlatil qadrati. Itu adalah sebagian dari jumlah kudrohnya Allah. Karena itu Nabi juga tidak bisa mengislamkan pamannya sendiri. Walaupun beliau itu adalah sangat luar biasa untuk mengislamkan, berjuang, tapi karena belum syahadat, maka Nabi juga nggak boleh memaksa. Karena tugasnya Nabi hanyalah untuk menyampaikan. Seperti halnya kita. Ya, karena apa? Ar-ruh adalah kudratul ilahiyah. Itu qadarnya, itu kudrohnya. Itu adalah hak prerogatif Allah. Wa huwa min alamil amri. Dan wahwa dan ruh itu min alamil amri adalah masuk dalam kewenangan alamul amri. Jadi alam amrun, amrun itu authority, prerogatif, kewenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla, diteruskan Allah berfirman, Allalahul khalqu wal amrun. Ingatlah penciptaan dan kewenangan hanyalah hak saya. Jadi kalau manusia merasa seakan-akan melebihi kekuasaan Allah, maka ini diingatkan di surat Al-A'raf 54 ini.
Enggak, kamu itu enggak berkuasa. Kamu itu bukan siapa-siapa. Meskipun jabatanmu banyak, kekuasaanmu di dunia banyak, no, nothing di hadapan Allah. Karena itu dia tidak bermakna sama sekali, karena ini adalah lahu al-khalq, hak menciptakan kewenangan itu adalah saya, kata Allah, wal amru, dan sayalah yang punya hak. Jadi dengan demikian, seseorang tidak boleh merasa paling berhak atas orang lain. Karena manusia itu sifatnya adalah mengajak, tidak boleh memaksa. Apalagi urusan wahyu, tidak bisa. Urusan hidayah Allah, kita hanya mampu mengajak. Jadi para salikin rahimakumullah, di dalam satu alinea faslun fi haqiqatul qalbi, inilah yang menyebabkan kolbun itu ada sesuatu yang istimewa di dalam diri manusia. Kalau kolbunnya bersih, karena itu kita diminta untuk watasfiyatul qalbi, membeningkan kolbun. Dari sisi yang kedua adalah watazkiyatun nafas. Nanti pengertian nafsu, pengertian jiwa itu nanti pada saatnya kita bahas oleh Imam Ghazali. Maka itu harus dilakukan. Membersihkan jiwa dan membeningkan mata hati itulah adalah syarat untuk kita ma'rifatullah. Dan itu kuncinya satu yang bisa menenangkan, yaitu zikir yang banyak. Wa yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Zikir itu sebanyak-banyaknya. Keluar nafas, nyawa, hidup kita di dalam nafas kita itu keluar masuknya itu selalu dalam keadaan berzikir. Nah, mengapa ini penting? Karena memang makanannya jiwa itu zikir. Kalau makanannya fisik, ya kemarin kan kita sebutkan ada 3. Kita mau ikut hayawan, ikut syaitan, atau ikut malaikat. 3-tiganya itu makanannya beda. Kalau makanannya kita adalah hewan, maka hanya makan, minum, hubungan badan, ya, selesai. Apalagi kalau hewannya itu adalah hewan yang sangat keras, maka dia membunuh. Kalau setan, ya makanannya adalah kalau kita ke jalan yang tidak benar, setan bahagia, kita hanyut. Kalau makanannya para malaikat, maka ibadah. Dan dia menjungkung ibadahnya itu hanya pada Allah. Nah, di sini makanannya kolbun, makanannya hati kita ya zikir. Jadi kalau hati kita susah, larinya yang tidak zikir, itu sesaat. Nonton film, nonton misalkan drama, nonton musik, mendengarkan musik, itu sesaat. Karena itu tidak bisa menghilangkan makna sesungguhnya bahwa yang aku butuhkan, kata kolbun, kata jiwa itu bukan itu. Ya, bukan itu, tapi adalah zikrullah, zikron katsira. Oke. Para salikin rahimakumullah. Jadi inilah hakikatnya kolbun. Nah, kolbun itu ya kalau tidak bisa dikendalikan, ya artinya dia akan mengarah pada nafsul lawamah. Nafsu yang mengajak kepada sesuatu yang karikaturis, ya. Sifatnya karikatur, senang sesaat, makanan, physically, nonton, ya, itu physically, ya, karikatur, dan itu tidak substantif. Tetapi kalau kolbun kita itu jernih, bersih, maka kita akan bisa mendekatkan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Saya lanjutkan, fal insanu min alamil khalqi min janib wa min alimil amri min janibin. Manusia itu satu sisi
min alamil khalqi, masuk di dalam alam kholik, alam makhluk, alam ciptaan di satu sisi, min janibin. Wa min alamil amri min janibin, di satu sisi manusia juga adalah masuk dalam alam amir, alam hak Allah, hak prerogatif Allah. Jadi manusia ada dua, makanannya beda-beda. Kalau makanannya min alamil khalqin, dalam alam ciptaan yang secara wadah fisik, ya makanannya beda. Maaf ya, kalau orang laki katakan macho, ya wajahnya bisa good looking, ya, kemudian spot badannya, itu seakan-akan kitalah bahagia dengan fisik seperti itu. Kalau ibu-ibu perempuan, ya make up yang cukup, ya pakaiannya enak dipandang dan sebagainya, itu makanannya fisik. Jadi kalau kita maunya tenang, kok hanya diwujudkan dengan pakaian yang gemerlap, kemudian kalungnya emas berliannya banyak? Bukan itu jawabannya. Itu kebutuhan makanannya min alamil khalqi. Tapi kalau manusia dalam arti kolbun yang spiritual, yang hakiki seperti itu, maka makanannya adalah zikir pada Allah, muraqabah kepada Allah, musyahadah kepada Allah, mukasyafah kepada Allah, mujahadah kepada Allah, sampai akhirnya moga-moga kita semua bisa menjadi wusul ilallah. Ini makanannya kolbun. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu tinggal milih mana, selalu mengikuti makanannya kolbun atau makanannya min alamil amr atau alamil khalq. Ini fakullu syai'in yajuzu alaihi lil misahati wal miqdari wal kaifiyati fahuwa min alamil khalqi. Jadi kalau alamul khaliq, fakullu syai'in, yang namanya kullu syai'in, sesuatu yang ada hubungannya syai'unnya itu kembali pada alamul khalq, yajuzu alaihi lil mihasati wal miqdari wal kaifati. Dan itu semua bisa dilihat dari pensifatannya, ya, wal misahatin, misah jaraknya, wal miqdarihi, dan ukurannya, wal kaifiyati, dan menyangkut terhadap apa yang disebut dengan sistematikanya, ya. Fahuwa min alamil khalqi, dan semua itu adalah alam khalq, alam ciptaan. Jadi di sini disebutkan kalau lil misahati, ya, manusia itu kan beda-beda. Ya, manusia Indonesia rata-rata tingginya 165-170. Ada juga 160. Kalau dalam Eropa misahnya itu, wa miqdarnya itu, ukuran dan jaraknya itu, ya, adalah lebih dari itu. Itu ukuran manusia dalam arti alam khalq, alam khalqun, alam ciptaan. Tetapi ya, apakah ini, maaf dengan sekolah, apakah dalam arti alamul amri, hati manusia di sana di sini beda? Ya, itu tergantung pada kedekatan kedekatan kita pada Allah. Kalau negara itu negara sekuler tidak mengenal Allah, ya dia tidak mengenal arti zikir. Karena dia tidak meyakini ada kehidupan setelah mati. Ya. Tapi kalau bagi kita umat Islam yang ada di Indonesia meyakini bahwa yang abadi adalah darul akhirat, dan akhirat itu yang abadi. Nah, ini dengan demikian, kalau sekali lagi
Alamul khalq itu adalah ketika bicara manusia dari sisi ukurannya, jaraknya, dan sifatnya, pensifatannya. Oh, orang Indonesia itu adalah orangnya yang ramah dulu. Sekarang sedikit-sedikit marah. Ya, sudah marah, tidak cocok, mengkafirkan, tidak cocok, sudah menjas. Itu padahal itu bukan karakter orang Indonesia. Ya, tingginya seberapa? Kalau di Eropa hidungnya mancung, kalau di Indonesia hidungnya mancung ke dalam, misalkan, itu bagian dari alam khalq. Tapi kalau dalam alam amr, hati manusia adalah sama. Oke, saya lanjutkan. Fahuwa min alamil khalq. Jadi yang bersifat tingginya, gantengnya, matanya apa, telinganya modelnya apa, fisiknya kayak apa, itu alam khalq. Walaysa lil qalbi misahatin wala miqdarun. Tetapi yang namanya alam qalbin, alam al-mur itu misahatun walaysa lil qalbi misahatun wala miqdarun. Kalau hati itu nggak bisa diduga. Sering kan? Bapak baik, bapak hebat. Kita nggak tahu hatinya. Tahu-tahu dia menusuk dari belakang. Tahu-tahu dia hanya punya kepentingan, muji-muji. Kepentingannya diterima, alhamdulillah baik. Begitu saatnya habis dia lari, bahkan bisa menusuk, bisa menfitnah. Begitu pendekatannya nggak tercapai, dia langsung lari. Karena hati manusia tidak bisa. Karena itu ini ada wala laisa misahatun wala miqdarun. Manusia itu dalam arti pengertian kolbun itu tidak bisa disangka dan tidak diduga. Dan dia itu adalah masalah karakter. Kalau akhlaknya bagus, dia akan dekat pada Allah. Tapi kalau akhlaknya madmumah, dia akan jauh pada Allah. Walihada la yaqbalul kismatun. Dan sedang hati itu tidak ada ukurannya. Walau qabilal kismatil lakana minal alamil khalq. Karena itu yang namanya alam khalq, alam amr itu berbeda. Dan manusia nanti di hadapan Allah yang ditanya adalah alam amrnya, substansinya, nuraninya, akhlaknya, bukan fisiknya. Ganteng kek, cantik kek, ayu kek, pakaiannya apa, enggak ditanya. Tetapi yang ditanya adalah alam amr, dan itu adalah spiritualitasnya. Wa kana min janibil jahilan wa min janibil ilmi ilman. Nah, dengan demikian, kalau bicara tentang kolbun, itu adalah Anda di hadapan Allah itu orang bodoh atau orang tidak. Kalau orang baik di hadapan Allah, maka dia akan dekat kepada Allah. Tapi kalau alamul amri di dalam diri manusia itu orangnya jahat, dia pasti adalah, disebutkan di sini adalah jahilan. Jadi orang yang tidak mengerti dan orang yang tidak berpengetahuan. Tapi kalau orang itu seakan-akan pinter, dekat pada Allah, padahal dia tidak, maka Allah tahu. Wajah disebutkan wa kullu syai'in yakunu fi ilmun wa jahlun fa huwa muhal. Jadi Allah itu muhalun, Allah itu tidak bisa dibohongi. Pura-pura di hadapan manusia, akhlaknya, dia pencuri, dia menusuk, itu nggak bisa dibohongin Allah. Dan Allah hanya minta hanya satu, alamul amri inilah yang harus dilakukan, yaitu adalah hati. Dan hati itu adalah bagian yang paling terdalam, dan itu harus dibersihkan setiap saat. Dan cara membersihkannya adalah dengan cara zikir sebanyak-banyak, terstruktur dalam situasi kapanpun, dalam keadaan apapun, siang, malam, dan sebagainya. Lah, ini saya lanjutkan satu kalimat terakhir. Li anna alamil amri ibaratun an syai'in minal asya'i
la yakunu lil misahati wa taqdiri tariqun ilaihi. Lianna alamal amri, karena sesungguhnya alam itu ya ibaratun, kalau diibaratkan ansa'in minal asai, kalau berhubungan dengan sesuatu yang lain, la yakunul lil misahatin, maka tidak ada yang bisa memberikan ukuran, wa takdirin, dan dia adalah tidak bisa menentukan ya tariqun, jalan, ilaihi, kepada Allah. Jadi dengan demikian jalan menuju Allah, tariqun ilaihi, artinya tariqun, tariq jalan, ya ini tariqun dalam arti jalan, tariqun dalam arti memilih jalan, itu berarti tariqah ya. Dengan alamul amri itu maka berarti kita sedang berjalan kepada tariqun ilaihi, jadi jalan menuju Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini pengertian kolbun menurut Imam Ghazali. Dalam arti substantif, dalam arti ruh, dalam arti spiritual dan akhlak. Dan ini hanya bisa dilakukan manakala kita itu, sekali lagi, muraqabah, ya, mendekatkan diri pada Allah. Insya Allah kita musyahadah dan mukasafah minimal itu. Dalam proses itulah kita nanti akan betul-betul bisa menjadi hamba Allah yang memaknai man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengetahui terhadap dirinya taksonominya, maka sesungguhnya beliau, kita akan mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Para salikin rahimakumullah, itu yang bisa kita sampaikan, dan kita mengkaji tentang hakikat kolbun yang menggerakkan kita ke arah yang baik atau yang tidak. Dan kolbun itu sekali lagi makanannya adalah zikir, makanannya adalah ibadah. Jadi bukan terkesima dengan makanan-makanan manusia secara fisik. Karena itu kadang-kala manusia kan terkecoh dengan ukuran fisik, ya, yang alam qadar tadi, alam makhluk, alam kholqun tadi. Nah, sehingga dengan kalau sudah melihat orang, fisiknya bagus, oh orang terkesima, cantiknya bukan main, orang terkesima. Padahal itu semua bukan ukuran yang bisa menghantarkan kita kepada kimia usyadah, bahagia sejati. Ya, dan bahagia sejati hanya bisa manakala kita melakukan muraqabah, musyahadah, dan mukasafah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Moga-moga pertemuan ngaji kolbu ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, al-afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.